Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke bab 5, yaitu Mikrotik Access, Mikrotik MTCNA Preparation. Pada bab 5 kali ini, itu ada 7 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, itu ada metode akses router OS. Yang kedua, akses router board menggunakan Winbox. Yang ketiga, ada akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Yang keempat, itu Webfig. Yang kelima, Webset. Yang keenam, Telnet dan SSH. Yang ketujuh, konsep serial console. Nah, di sini itu ada metode akses mikrotik router OS. Nah, jadi mikrotik itu biasa diakses jika kita menjalankan router OS, yaitu router board. Nah, kita bisa menggunakan yang real device, unreal device, atau yang bisa kita install di PC. Jika diinstal di PC, itu akan menggunakan sebuah aplikasi. Nah, cara mengaksesnya itu kita bisa menggunakan keyboard, serial console, remote server telnet, Winbox, PTP, API, QSet, terus McTelnet, lokal, mikrotik. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke materi yang kedua ya teman-teman, yaitu akses router board dengan Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan mikrotik adalah menggunakan Winbox. Untuk aplikasi Winbox on Windows terkait Mac OS dan Linux bisa menggunakan pihak 3. 192.168.38.1/24 DHCP client antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Available access by MAC and IP address. Usernya itu admin, passwordnya itu blank. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga ya teman-teman, yaitu akses virtual mikrotik Pinet Lab with Winbox. Jadi Pinet Lab itu lab alat emulator jaringan paket. Jadi kita itu bisa digunakan untuk administrasi jaringan Pinet Lab. Ini juga sama dengan Cisco paket Racer ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman itu bisa buka Chrome-nya. Terus di sini teman-teman langsung aja ketikkan mikrotik.com. Kayak gini. Nah, terus di sini teman-teman ke software. Nah, terus kalau udah teman-teman ini di scroll ke bawah, cari yang called hosted router. Yang ini ya teman-teman. Kalau udah, ini pilih yang ini, terus ini itu dipencet. Nah, ini nanti otomatis ke download. Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman ke Chrome lagi, terus teman-teman ketikkan download WinSCP. Kayak gini ya teman-teman. Kalau udah ini di enter aja. Nah, nanti ini dipencet yang paling atas. Terus ini dipencet, diklik. Nah, ini juga langsung otomatis ke download ya teman-teman. Terus selanjutnya di sini teman-teman klik lagi ini. Terus teman-teman ketikkan Pinet Lab download Pinet Lab. Kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau udah ini teman-teman pilih yang paling atas. Terus di scroll. Nah, di sini teman-teman pilih yang ini. Nah, di sini teman-teman klik yang download. Terus di sini teman-teman bisa klik yang tetap download. Nanti otomatis bakal ke download ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman itu klik 2 kali ininya ya teman-teman. Kalau udah di sini teman-teman pilih yang VMware. Nah, lalu di sini kita namain Pinet IHDA. Kayak gini ya teman-teman. Kalau udah ini diimport. Nah, ini itu ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa ketikkan root. Sini teman-teman ketikkan root. Kalau udah ini di enter, lalu di sini teman-teman masukkan passwordnya Pinet
Kalau udah ini di enter. Nah, ini tandanya udah ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan membuka Wins yang tadi udah kita download ya teman-teman. Di sini teman-teman ketikkan aja Wins. Yang ini kalau udah ini di open. Nah, lalu di sini file protokolnya itu ganti jadi SCP. Untuk hostnya itu kita bisa cek di VMware ya teman-teman. Nah, ini hostnya itu kita bisa cek di VMware 192.168. Yang ini ya teman-teman, 168.147.128. Itu 47.128. Kayak gini ya teman-teman. Kalau udah di sini username-nya itu kita ganti jadi root. Terus passwordnya kita inet kayak gini. Terus kalau udah ini kita klik yang login. Nah, lalu selanjutnya di sini ini teman klik 2 kali, lalu teman-teman ke OPT ini klik 2 kali, lalu teman-teman klik yang NetLab, terus selanjutnya teman-teman klik yang, lalu di sini kalian pilih yang ini, terus yang Kemu. Nah, lalu kalau udah ini teman-teman bisa klik kanan, terus teman-teman klik yang New. Nah, kalau udah di sini teman-teman pilih yang Directory. Nah, new foldernya ini kita ganti jadi Mikrotik Router OS. Kayak gini ya teman-teman. Kalau udah ini teman-teman bisa oke. Lalu sekarang kita klik folder Mikrotik yang tadi udah kita buat. Terus, nah kalau misalnya udah di sini teman-teman itu masuk ke Mikrotik yang tadi udah kita buat ya teman-teman. Lalu teman-teman klik kanan CHR-nya. Terus kalau udah di sini teman-teman upload. Makasih, Mir. Nah, ini ditunggu ya teman-teman. Terus di sini teman-teman bisa klik kanan terus rename. Nah, di sini itu kita ganti jadi HDA.Q kayak gini. 2, terus IMG-nya kita hapus. Kayak gini ya teman-teman. Lalu kalau udah, sekarang kita ke VMware. Lalu di sini kita ke VMware-nya. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan /opt/netlab /workers/ Nah, lalu setelah itu teman-teman di sini bisa buka Firefox-nya. Yang ini. Lalu di sini teman-teman ketikkan, terus di sini teman-teman ketikkan IP yang tadi ya teman-teman, 192.168.89.128. Kalau udah ini di enter. Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa klik gambar yang ini. Terus di sini namanya itu kita ganti jadi belajar Mikrotik dasar. Kayak gini ya teman-teman. Kalau udah ini di add aja. Nah, kalau udah di sini itu teman-teman diklik kanan, terus teman-teman pencet yang not. Terus kalau udah di sini teman-teman klik yang Mikrotik Router OS. Terus yang ini itu teman-teman hapus semua ya. Nah, kalau udah di sini teman-teman bisa save. Nah, lalu di sini kita klik kanan lagi. Terus kita network. Terus di sini namanya itu kita tulis ISP. Kayak gini. Terus tipenya itu ganti jadi
manajemen. Terus kalau udah ini di save. Nah terus ini diklik, disambungkan ya teman-teman. Udah ini di save. Lalu terus ini dinyalain lagi. Nah lalu selanjutnya teman-teman kesini, klik 2 kali. Nah sesudah kita masuk ke terminalnya, di sini kita login dulu ya teman-teman dengan admin. Kayak gini, kalau udah ini di enter. Nah ini passwordnya itu di enter aja. Nah lalu terus lalu di sini teman-teman bisa ketikkan slice IP address print kayak gini. Nah ini IP-nya itu udah ada ya teman-teman. Sekarang kita ke aplikasi Winbox. Nah terus ini kita ke Winbox ya teman-teman. Kalau udah di sini koneksinya ini kita ketik IP-nya yang tadi. Yang ini ya teman-teman. Kita ketik berarti 192.168.134 kayak gini ya teman-teman. Kalau udah ini teman-teman nah ini kayak gini ya teman-teman. Kalau udah ini teman-teman bisa connect aja. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke materi yang keempat, yaitu mengakses router board with Webfig. Webfig diperkenalkan sejak router OS v5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IPv4 and IPv6, support HTTP and HTTPS. Sebagai alternatif Winbox untuk mengakses router board via Webfig, bisa tutorial mode dengan mengetikkan IP router pada browser http://2 kali IP router. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke materi yang keempat ya teman-teman. Di sini teman-teman buka dulu Winbox-nya. Terus di sini teman-teman klik yang IP. Terus kalau udah teman-teman di sini klik yang address yang ini. Kalau udah di sini kita klik IP-nya ini. Terus IP ini itu kita tulis di Firefox. 192.168.134 ya teman-teman. 134. Nah kayak gini. Kalau udah ini kita enter. Nah ini itu langsung otomatis membuka website dari Mikrotik ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kelima, yaitu Quickset. Sekarang itu kita akan membahas salah satu fitur dari Winbox. Nah ini kita klik yang ini. Jadi ini adalah salah satu fiturnya. Nah sekarang kita langsung aja masuk ke materi yang keenam ya teman-teman, yaitu Remote Access, Telnet, dan SSH. Yang pertama itu ada Based on Terminal Command Line Interface. Yang kedua, akses router via text CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, Neo Terminal Winbox, dan terminal Webfig. Digunakan untuk merunning akan script kalau ketika mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang keenam ya teman-teman. Di sini kita buka terminalnya. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan slice IP address print. Kayak gini. Kalau udah ini di enter aja. Terus teman-teman ketikkan IP. Terus teman-teman ketikkan service, enter. Nah lalu teman-teman ketikkan print, enter. Nah kita itu akan mencoba di terminal, tapi sebelum itu kalian harus menginstal dulu Telnet-nya itu di PC kalian. Caranya itu kalian ke control panel ini.
Lalu teman-teman klik yang program ini, terus program and fitur, lalu yang ini, terus ini kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah sampai menemukan Telnet Client. Ini ya teman-teman. Lalu ini dicentang, kalau udah ini di oke. Nah, ini ditunggu ya teman-teman. Terus sekarang teman-teman itu bisa ke command prompt. Cari command prompt. Yang ini, yang ini ya teman-teman. Di sini teman-teman cari command prompt, terus kalau udah ini diklik kanan. Terus run as administrator. Terus ini di yes. Terus di sini kita ketikkan telnet kayak gini, terus kita masukkan IP-nya ya teman-teman. IP yang tadi 192.147.134 kayak gini ya teman-teman. Kalau udah ini teman-teman bisa enter. Nah, di sini itu kita login dulu admin. Terus lalu selanjutnya teman-teman bisa buka putih. Kayak gini ya teman-teman. Diklik. Kita masukin IP-nya 192.147.134 kayak gini. Kalau udah ini di open, terus kita itu disuruh login ya teman-teman. Kita ketikkan admin terus di enter. Nah, ini tandanya udah ya teman-teman. Lalu materi yang terakhir yaitu serial console. Yang pertama itu serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada Mikrotik. Yang kedua, serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Lalu yang ketiga, remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau converter USB ke DB9. Yang empat, menggunakan program Hyper Terminal, baud rate 115200, data bits 8, parity none, terus stop bit 1, dan follow control none. Sekian pembahasan bab 5 kali ini, sampai jumpa di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.